Harga aftur melonjak, tiket pesawat ikut meningkat. Imbasnya sektor pariwisata merasakan tekanan. Mobilitas wisatawan berpotensi menurun, okupansi hotel terancam terkoreksi, hingga ekonomi lokal di destinasi ikut teruji. Pemerintah kini berupaya menahan gelombang mulai dari subsidi, insentif, hingga menjaga daya beli masyarakat. Pertanyaannya, seberapa kuat pariwisata Indonesia bertahan? Jagat digital Indonesia mendadak riuh. Data Google Trends menunjukkan lonjakan pencarian terkait harga tiket pesawat, penyebab aftur naik, serta alternatif transportasi. Per 1 April 2026, untuk rute domestik, harga naik hingga 70%, sementara rute internasional melonjak 80%, menjadikan kenaikan terbesar dalam sejarah penerbangan sipil Indonesia. Jika dibandingkan tahun 2019, harga aftur kini telah meroket hampir 295%. Laporan ICI Working Paper 24 menyebut volatilitas ini dipicu krisis di Selat Hormuz dan pelemahan rupiah ke level 17.035 per dolar Amerika Serikat. Dampaknya langsung terasa di industri penerbangan. Aftur ini menyumbang 50% biaya operasional maskapai, naik drastis dari kondisi normal 30 hingga 35%. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar. ICI memproyeksikan risiko kebangkrutan maskapai dan eksodus penumpang. Bagi sektor pariwisata, situasi ini menjadi sinyal waspada. Kenaikan biaya perjalanan udara berpotensi menekan jumlah wisatawan domestik maupun internasional, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat hunian hotel serta perlambatan perputaran ekonomi di destinasi wisata. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, resmi menetapkan fuel surcharge sebesar 38% untuk semua jenis armada, baik jet maupun propeller. Dan oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya. Dan sebagai langkah tersebut, Kementerian Perhubungan atas nama pemerintah menaikkan fuel surcharge. Itu fuel surcharge kemarin sudah naik 10%, sehingga berbasis daripada angka batas atas tarif di tahun 2019. Dan kemudian disesuaikan lagi menjadi 38%, di mana ini sama untuk jet maupun propeller. Sebelumnya jet hanya 10% dan propeller 25%. Sekarang semuanya disesuaikan menjadi 38%. Jadi kalau kenaikan dari segi jet sekitar 28% dan untuk propeller 13%. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, harga aftur per April 2026 tercatat melonjak tajam. Untuk domestik menjadi Rp23.551,08 per liter, naik 72,45% dari Maret. Sementara internasional mencapai $1.338 Amerika Serikat per liter, naik 80,32%. Kenaikan ini berimplikasi langsung pada harga tiket. Pemerintah memperkirakan kenaikan tarif akhir di masyarakat berada di kisaran 9 hingga 13%. Untuk menahan dampaknya, pemerintah lantas menggelontorkan anggaran Rp1,3 triliun per bulan demi menanggung PPN tiket pesawat ekonomi sebesar 11%. Pemerintah juga menangkas biaya masuk suku cadang pesawat menjadi 0%, serta meminta maskapai menjaga kenaikan tarif. Namun, bagi sektor wisata, tekanan sudah terasa. Kenaikan harga tiket berisiko menurunkan frekuensi perjalanan wisatawan, terutama pada segmentasi wisatawan domestik yang sensitif terhadap harga. Dampak lanjutannya, okupansi hotel di destinasi utama berpotensi tertekan, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada akses udara, seperti destinasi kepulauan dan Indonesia Timur. Efek berantai juga menjalar ke ekonomi lokal. Penurunan kunjungan wisatawan akan berdampak pada usaha mikro, restoran, transportasi lokal, hingga pekerja pariwisata. Tim Liputan Eljon Media melaporkan.
Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Meskipun harga minyak dunia berada di kisaran $74 per barel, sedikit di atas asumsi APBN $70. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama sektor pariwisata yang sering bergantung pada mobilitas. Pemerintah juga menyiapkan bantalan fiskal jika terjadi lonjakan harga energi. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai. Tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 untuk waktu yang berkepanjangan kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa. Namun di sisi lain, tekanan terlihat dari kinerja APBN. Hingga Maret 2026, defisit mencapai 240,1 triliun rupiah atau 0,93% terhadap PDB. Belanja negara mencapai 815 triliun rupiah, naik 31,4%. Sementara pendapatan 574,9 triliun rupiah, tumbuh 10,5%. Penerimaan pajak menjadi kontributor utama sebesar 462,7 triliun rupiah, terdiri dari pajak 394,8 triliun dan kepabeanan cukai 67,9 triliun, PNBP 112,1 triliun dan hibah 100 miliar. Di sisi belanja, pemerintah pusat menghabiskan 610,3 triliun rupiah dengan rincian 281, triliun untuk kementerian lembaga dan 329,1 triliun untuk non-kementerian. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Prime Report.